Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Ya, jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanyalah seorang utusan dan dia hanya manusia biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa dia adalah Tuhan dan dia turun dari surga untuk menyelamatkan kita dan kemudian kembali untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk menjadi hakim. Bagi orang percaya akan diselamatkan, bagi orang yang tidak dipercaya akan dihukum. Jadi sebab Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Pilih Yesus dalam hidupmu, kau memperoleh selamat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya berkata selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Kalau hari Sabtu yang lalu tidak bisa hadir karena ada gangguan signal, dan kemudian juga hari Jumat juga hanya sekali ya. Dan nggak tahu hari kemarin itu karena belum tahu bagaimana ya. Tapi semoga itu bisa tayang hari Sabtu, walaupun itu seharusnya hari Jumat yang di malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita ketika kita beribadah. Kita betul-betul mempersiapkan hati kita untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kehadiran-Mu kami butuhkan dalam hidup ini Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawakan Keluaran 20. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita, tetapi selalu ada hal-hal yang baru kalau kita membaca firman Allah. Selalu inspirasi baru akan datang ketika kita membaca firman Allah. Dan di dalam Keluaran 20 ayat yang 18 sampai 21 demikian bunyi firman Allah. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengar kamu. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Haleluya. Jadi tema kita adalah hadirnya Tuhan membawa pertolongan ya, hadirnya Tuhan membawa pertolongan bagi umatnya ya. Kita lihat bagaimana orang Israel setelah satu demi satu Tuhan tolong, dan terakhir kita lihat bagaimana Tuhan membinasakan orang-orang Mesir yang telah menjajah mereka 430 tahun, dan pada akhirnya Tuhan memberikan hukum ini kepada mereka supaya ada 10 perintah Allah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan kemudian di dalam perikop ini kita lihat bagaimana orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan, saya mau katakan kehadiran Tuhan, sebagaimana tema kita, hadirnya Tuhan membawa pertolongan. Jadi kehadiran Tuhan itu membuat kita tidak takut ya. Makanya dikatakan jangan takut. Jadi ada roh keberanian. Jadi kalau kita menghadap Tuhan takut, kira-kira gimana ya? Waduh,
berat itu kalau kita takut dalam menghadapi Tuhan. Ya takut, ya reah itu ya harus ada, yang takut, yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu memang harus ada. Tapi kalau takut karena memang nggak mau bertemu karena takut, itu berbahaya. Jadi itu yang Tuhan mau dihilangkan dari umat Israel. Buktinya saja kan mereka takut, tidak mau bertemu dengan Tuhan. Makanya mereka menyuruh Musa untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun telah mereka menyaksikan guntur, kilat dan lain sebagainya, menandakan kehadiran Allah. Tapi mereka tahu bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu datang kepada mereka. Tetapi mereka tidak berani. Karena apa? Mereka takut mati. Itu sebabnya Musa bilang begini, jangan takut. Tapi walaupun demikian mereka masih takut, tetapi itu tidak bisa dipaksa. Ya. Tapi kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan supaya sebenarnya orang Israel itu tidak takut, tapi memiliki roh keberanian untuk menghadap Dia dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ya. Yang kedua kata firman Allah, kedatangan Tuhan itu memberikan pertolongan supaya umat Allah itu on the track. Jadi dikatakan kedatangan Allah itu adalah untuk mencoba, bukan mencobai, mencoba, ya, mencoba orang Israel. Apakah mereka berjalan di dalam perintah itu? Apakah mereka betul-betul berada? Apakah mereka berjalan on the track atau tidak? Ya. Saya berharap kita berjalan terus on the track-nya Tuhan, dalam perintah Allah, dalam kehendak Allah. Nanti sore saya akan membawakan bagaimana takut akan Tuhan itu menjadi tema kita. Walaupun itu sudah berapa mungkin hal yang, tetapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan, di mana setiap orang yang memiliki takut akan Tuhan itu, bahwa ada hal yang istimewa yang dia miliki, walaupun nanti masih ada korelasinya dengan hal-hal yang lama. Nah, yang mau saya katakan adalah Alkitab mengatakan kehadirannya memberikan pertolongan supaya umatnya berjalan on the track, berjalan pada jalurnya, berjalan pada alur ilahi, berada jalan ilahi, sehingga mereka betul-betul mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya sesuai dengan janji yang mereka terima dari Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah ialah jangan takut. Ya, takut supaya kehadirannya itu, takut akan Tuhan ada pada mereka. Nah, ini yang mau saya katakan itu. Takut akan Tuhan itu ada pada mereka. Karena kehadiran Tuhan itu ketika dia hadir, itu rasa hormat, rasa kasih, mungkin bagi orang yang berdosa itu tangisan yang memilukan. Karena apa? Dia tahu Tuhannya itu suci, Tuhannya itu kudus dan lain sebagainya. Dan ketika saya menerima roh ini dalam kehadirannya, saya merasakan betapa saya ini orang yang najis, betapa saya ini orang yang kotor, tidak layak. Saya nangis, saya mengaku dosa di hadapan Allah. Bukan hanya di hadapan Allah, orang semua, ribuan orang mendengar. Karena pada waktu ibadah di gereja besar. Tapi saya nggak peduli. Sampai udah selesai ibadah masih ditepuk-tepuk. Sudah selesai. Saya masih begitu terharu dengan Tuhan. Tapi setelah itu lewat, waduh, rohnya seolah-olah ada yang ditarik dan terlepas dari hati saya. Hal-hal yang mengganjal. Dan saya bisa melihat, woi, betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu, betapa hebatnya Tuhan itu. Dan dia menanamkan roh takut itu, roh takut akan Tuhan itu di dalam hati saya. Dan itulah sebabnya saya katakan roh takut akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi nanti akan ada penjelasan lebih khusus nanti sore, jadi saya tidak dalam di situ. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah adalah bahwa yang keempat, di mana kita dengar dengan
takut akan Tuhan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu membuat orang, Tuhan datang menolong orang, menolong saya, menolong siapa saja yang merasa memang tidak berdaya. Memang kita waktu itu ditemukan Tuhan bukan waktu kita hebat, bukan kita ketika kita berdosa, bukan kita ketika itu benar, tapi memang kita hidupnya serampangan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakadilan mungkin, dan banyak dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, mulut kita, kepala kita. Ya. Dan Alkitab katakan kehadiran Tuhan itu untuk membuat engkau tidak melakukan dosa. Karena apa? Hadirat Allah turun, kuasa Allah turun, dan nikmati kuasa itu. Biarlah kehadiran Tuhan itu betul-betul, sehingga betul-betul ada kita rasakan dalam hidup kita ini, sehingga ketika kita membangun misbah keluarga, misbah pribadi dengan Tuhan, kita bisa merasakan dampaknya. Ya, kita bisa merasakan kuasanya, kehadirannya, sehingga betul-betul kita mengarah kepada Dia, mengarah tujuan kita, fokus hanya kepada Dia. Dan saya berharap dalam setiap, pastilah ya, setiap hamba Tuhan, setiap jemaat, dalam setiap peribadatan itu kehadiran Allah kita butuhkan untuk Dia hadir, menyatakan kuasa, menyatakan tegurannya, menyatakan kasihnya dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, kehadiran Tuhan bukan untuk mencelakakan engkau. Kehadiran Tuhan untuk menolong engkau. Doa dan harapan saya, biar di setiap pertemuan kita dengan Tuhan, kehadirannya boleh kita rasakan yang berdampak dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yakin kehadiran bukan untuk membinasakan kami, tapi kehadiran untuk menolong kami. Terpujilah Engkau. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit yang mereka derita, kami hanya melakukan bagian kami Tuhan, yang Engkau katakan, lakukan apa, perintahkan segala sakit penyakit dan lenyapkan, dan juga usir setan-setan dalam nama Yesus. Tuhan yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, Dia mampu datang kepadamu saat engkau percaya di pagi hari ini. Dia mampu datang, atau kapanpun engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan segala sakit yang penyakit mereka miliki, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan, katakan saja sepatah kata kepada mereka, engkau sembuh, maka kami yakin mereka sembuh. Terima kasih buat lawatan. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan hidup yang begitu berat, datang kepada Tuhan. Saya tahu apa itu pergumulan, saya tahu itu apa itu beban berat. Tetapi jangan keluar dari firman Allah, jangan menyimpang dari firman Allah. Datang kepada Dia, karena Dia yang berkata, akulah jalan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Berserulah kepadaku pada waktu desakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi datang kepada Dia dengan iman, dan kita berdoa. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan Bapa di surga. Kami berdoa bagi mereka, kiranya engkau menggenggam tangan mereka, menopang mereka terus, sehingga mereka kuat, iman mereka kuat, dan engkau menolong persoalan-persoalan yang mereka miliki. Apapun persoalan mereka, engkau menolong mereka ya, dengan jalan, dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami tahu engkau bukan mengajar kami untuk malas, engkau tidak mengajar kami untuk tidak bekerja, engkau tidak mengajar kami untuk tidak beriman, tetapi di dalam kekuasaan-Mu kami menikmati segala kebaikan-Mu, sehingga mereka memuliakan engkau dan meninggikan engkau, sebagaimana engkau lakukan kepada Israel. Demikian juga engkau melakukan pertolongan bagi kami semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita beribadah, dan jangan lupa siapkan hati kita, siapkan hidup kita, siapkan iman kita untuk menghadap Tuhan. Mantap, mantap, mantap.